pada hari keberapakah Allah menciptakan binatang di darat? Kok jadi kuis ya? Kisah penciptaan sudah dari kecil kita dengar, walaupun dulu hafal tapi kadang-kadang lupa. Ada baiknya memang untuk melatih memori kita baca dan ingat-ingat lagi. Supaya ketika ditanya sama anak-anak kelas besar, yang bahkan sejak kelas balita ya, generasi alfa itu daya kritisnya sudah sangat luar biasa. Yang ditanya nanti nggak guru sekolah minggu, nggak hanya pendeta, tapi juga kakak-kakaknya di rumah, om tantenya lah pas ketemu, atau bahkan malah bapak dan ibunya saat lagi nonton TV. Tiba-tiba anak alfa itu random bertanya, pertanyaannya, terus dinosaurus diciptakannya kapan ya, Pi? Nah, kok nggak ada di Alkitab? Bukannya itu ciptaan Tuhan juga? Setidaknya ini pertanyaan-pertanyaan yang layak untuk kita renungkan bersama, bukan karena anak ini kritis, tapi sudahkah kita memahami, tidak hanya sekedar hafal ya, memahami bahwa Allah menciptakan segala sesuatu sampai dituliskan 6 hari Allah menciptakan itu bukan satu hal yang sekedar pekerjaan tanpa makna. Allah iseng, Allah kreatif. Jadi hari pertama dia mau ciptakan apa ya terserah dia lah. Hari keempat dia ciptakan apa ya itu terserah dia. Gak. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, artinya kita seharusnya bisa mendapatkan hikmat. Apa yang Allah ciptakan itu ada maknanya dan kita harus bisa mengetahui setiap makna yang Allah ciptakan. Bahkan sampai kenapa kok urutannya manusia diciptakan di hari ke-7 apa ke-6? Ke-6. Karena hari 7 Allah selesai beristirahat. Bahkan di hari ke-6 Allah menciptakan manusia nggak sendirian. Senior kita diciptakan duluan adalah monyet, sapi, kucing, kambing, dan sebagainya. Itu hewan-hewan di darat duluan, hari ke-6. Barulah kemudian Allah menciptakan manusia. Jadi sesama ciptaan di hari ke-6, jangan merasa sombong ya. Kita ini makhluk yang paling mulia, yang paling berharga. Boleh merefleksikan diri kita sebagai makhluk yang mulia, karena memang Mazmur 8 yang tadi kita bacakan bersama, benar. Kita dimuliakan. Bukan karena diciptakan hari terakhir, sehingga kemudian kita paling berkuasa dengan mandat yang Allah sampaikan. Diciptakan di hari terakhir menurut kitab Kejadian pasal 1, itu karena kita manusia yang paling rentan punah ketika makhluk ciptaan yang lainnya terganggu kehidupannya. Percaya atau tidak, sadar atau tidak, kita merasa tidak perlu memikirkan bagaimana sih kehidupan orang utan sekarang. Penting gak sih kita mikirin itu rumput teki hidupnya perlu kita musnahkan ya? Mengganggu pemandangan mata gitu. Sekarang kalau dunia canggih menyediakan banyak sekali hasil penelitian, bahkan rumput teki sekalipun itu nilainya sudah sangat mahal. Diolah umbinya itu jadi minyak atsiri. Yang di luar negeri sana itu jadi obat sakit perut dan melancarkan haid bagi kaum perempuan. Tuh mau dibasmi sama orang Indonesia. Maklum katanya negara Konoha gitu bilangnya ya. Bagi lansia yang menggalang dana di luar sana. Mau ada kegiatan piknik? Bagus. Supaya apa? Supaya happy Bu Pendeta. Happy boleh, tapi juga jaga memori supaya tidak terancam demensia. Dan tahukah oma opa? Paling berarti itu cari pegagan di sawah. Lah, itu makhluk apaan? Itu tanaman rumput merambat. Nanti dicek
ke cucunya tanya, seperti apa sih itu tanaman pegagan? Itu kalau dibikin lalapan atau bikin mie instan pakai pegagan, bagus buat memori otak. Dan masih banyak temuan-temuan yang lainnya yang kalau kita perhatikan bahkan seekor kecoa pun yang sering kita injek, ternyata sangat bermanfaat untuk mengurai sampah-sampah rumah tangga ibu-ibu. Yang kalau tidak terurai, tanah kita kemudian jadi tercemar dengan limbah yang terus diproduksi setiap hari. Jadi kalau kita coba melihat di balik setiap apa yang terlihat, mendengar di balik setiap hal yang kita dengar, hikmat Allah Sang Pencipta alam semesta ini mau mengajak kita semua untuk sadar hal yang pertama. Kita manusia sangat bergantung pada keberadaan ciptaan Allah yang lainnya. Bahkan matahari, bulan, bintang mengingatkan kita kapan kita harus bekerja, kapan kita harus istirahat. Semua ada waktunya setiap hari. Yang kalau menurut kajian dokter itu minimal 7-8 jam tidur tidak terpenuhi, itu bukan kucing yang mati. Kita duluan yang terancam jantung kita, tensi sudah mulai mengganggu rasa pening kita, dan seterusnya. Teguran-teguran sederhana melalui sakit penyakit manusia sudah alami tapi masih merasa sombong bahwa kita nggak butuh semua hal yang Allah ciptakan. Maka di Minggu Trinitas saat ini bacaan kita menarik. Minggu Trinitas itu minggu yang sebenarnya dalam sejarah gerejawi mengajak kepada kita untuk percaya Allah itu satu yang kita panggil Bapa di dalam karya Yesus Kristus, yang juga berkarya menolong dan menghibur kita dalam kuasa Roh Kudus. Simbolnya tuh seperti ini. Kalau di abad ketiga, abad keempat, simbol Trinitas itu jarinya itu 3 begini. Kesatuan dalam karya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya anak remaja kan taunya begini gitu ya. Nanti kalau berfoto Minggu Trinitas itu seperti ini. Ketiga yang esa ini jangan dipisah-pisahkan. Oh sekarang mah zamannya Roh Kudus, Bu Pendeta. Jadi kalau kita berdoa, undang Roh Kudus. Kan Tuhan Yesus sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sekarang kita tinggal bekerja. Oh iya benar, baik. Tapi hayati juga kehadiran Allah dalam Yesus Kristus mengajak kepada kita ini bekerja juga dalam keteladanan. Kerja kita harus memberi arti, bisa dilihat, bisa dirasakan oleh sesama kita. Seperti halnya karya Yesus Kristus dalam wujud manusia. Kerendahan hatinya itu harus jadi kerendahan hati kita juga. Dan kuasa Allah Bapa yang menciptakan alam semesta ini jangan dikira kita nggak punya. Kita juga punya karena kita ciptaan Allah, serupa dan segambar dengan Allah. Jadi kalau Allah itu maha kuasa dan kreatif, ya kita juga. Buktinya itu ibu-ibu tepung di rumah gak cuma bisa jadi bala-bala kan? Bisa jadi lumpia kah? Bisa jadi risoles kah? Belum tambah tepung yang lainnya, diolah jadi papeda kah? Jadi cireng dan seterusnya. Ini contoh daya cipta kreativitas kita punya dari Allah Bapa. Jadi mari terus berkreasi dalam kerendahan hati bersama dengan keteladanan Yesus Kristus dan teruslah berkarya semangat dalam kuasa Roh Kudus. Minggu Trinitas juga mengingatkan kita bahwa kita berkarya tidak boleh sendirian. Apalagi dalam mandat yang Allah sampaikan kepada manusia saat diciptakan, berkuasalah atas apa yang telah diciptakan. Kata berkuasa di sini, kalau kita mau coba pelajari makna dari kata dasarnya, itu adalah ebed. Artinya hamba, pelayan.
Di Indonesia kenapa kok berubah jadi kata berkuasa? Karena ada penghayatan hamba atau pelayan yang diciptakan di hari ke-6 ini punya kewenangan dari Allah yang menciptakan. Dia jadi walaupun pekerjaannya hamba, pekerjaannya pelayan, tapi dia diberi tongkat untuk mengatur, mengendalikan semua yang telah dipercayakan kepadanya. Tapi ingat, kita ini hamba, pelayan. Yang namanya kalau pelayan, ada sesuatu terjadi dengan konsumen, siap dipanggil, siap lakukan apa yang harus kita lakukan. Itu daerah Wanayasa sebelah mana ada kekeringan. Itu suara alam, manggil kita pelayan, do something, berbuat sesuatu. Bukan tugas Pak RT di sana saja, gitu ya. Bukan tugas masyarakat di sana saja. Tapi tugas kita manusia. Ada bagian dari ladang Tuhan yang kekeringan. Padahal hujan terus, kenapa ya? Layani kebutuhan tanah itu, kenapa? Kita ini hamba, layani apa yang terjadi dengan tanah kok bisa longsor. Oh, mereka butuh dikuatkan dengan pepohonan yang ditanam dan sebagainya. Itu bukan cuma program pemerintah yang dikerjakan kalau ada uang saja. Tapi tugas kita semua, karena kita yang dapat mandat langsung dari Allah. Yang kalau mau kita coba, okelah batasi kemampuan saya nggak sampai ke arah Wanayasa. Pakai paradigma Kejadian pasal 2, lingkungan kita adalah lingkungan sebatas taman di rumah masing-masing. Nggak usah sampai keluar sana. Nggak apa-apa, oke. Coba lihat, perhatikan, Bapak Ibu punya lahan. Ada nggak resapan airnya? Kenapa semua di beton habis? Kenapa semua di keramik? Itu kan kebutuhan kami untuk bersosialisasi. Oke, hidup sosial kita memang perlu. Tapi bagaimana dengan kehidupan alam semesta? Terpenuhi tidak? Jangan salahkan kalau terjadi apa-apa ketika kita tidak menghargai kebutuhan tanah. Kebutuhan kita sendiri butuh oksigen. Nah, oksigen di mana? Diciptakan oleh tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhannya pada kemana aja kita tebangin. Karena mengganggu, nanti ambruk ke rumah dan sebagainya. Kita lihat pelayan sudah mulai arogan. Pelayan sudah mulai tidak tahu diri. Tidak sadar. Kita ini sebenarnya cuman makhluk yang diciptakan terakhir. Tapi mintanya banyak. Tanpa kita belajar melayani kebutuhan bersama. Di titik ini kita disadarkan hal yang kedua, bahwa kita hidup harus teratur, seimbang, harmonis. Sama seharmonisnya kehadiran kita dari lagu yang tadi kita dengar, anak-anak menyanyikan, lindungi ayah dan ibuku. Secara biologis, kita dihadirkan dari kerjasama yang penuh cinta kasih dari laki-laki dan perempuan. Yang kemudian secara spiritual, secara sosial, dalam peran di kehidupan modern sekarang, ayah ibu itu bisa sangat meluas. Ini berbicara tentang relasi, ikatan kerjasama. Yang mengasuhku tidak langsung adalah dari darah dagingnya. Secara biologis, mungkin keberadaan orang tua kita tidak dekat dengan kita, atau bahkan mungkin kita tidak tahu keberadaannya. Tetapi yang mengasuhku, kita lihat, mereka adalah orang-orang yang bekerja sama dalam relasi untuk membuatku terawat hingga saat ini. Dan itulah kenapa panggilan Allah dalam iman Kristen begitu unik. Allah kita panggil Bapa, Yesus kita dengar gelarnya anak. Karena ini adalah ikatan relasi keluarga. Ikatan relasi penuh cinta. Keterhubungan inilah yang harus mewarnai iman Kristiani kita dalam hidup keteraturan dengan alam semesta, dalam kesadaran diri kita siapa sebenarnya kita dan mau apa kita di dunia ini. Teruslah hadir dalam keterhubungan yang harmonis. Gak ada
manusia yang bisa hidup hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri. Jadi dengan firman Tuhan kita kembali diingatkan bagaimana kita belajar untuk terus mengasah kesadaran diri kita. Kita ini selalu membutuhkan keberadaan sesama. Benar kita membutuhkan kehadiran Allah Trinitas yang juga ternyata mengajak pada kita untuk hidup teratur, seimbang. Sedikit tidak teratur, sedikit tidak harmonis, kita duluan yang merasakan akibatnya. Dan kita juga belajar untuk hiduplah dalam keharmonisan hubungan kita dengan sesama, keharmonisan hubungan kita yang benar-benar ada dalam cinta kasih, seperti halnya Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang dalam karya kita lakukan dalam kehidupan bergereja, berjumpa dengan latar belakang gereja dari manapun juga, mari kita hidup saling menghargai, hidup dalam iman, untuk bertumbuh bersama memelihara berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Semoga kita bisa benar-benar merayakan hidup yang terus berkelimpahan. Hidup yang terus terberkati, dan itu dimulai dari sikap diri kita sendiri. Amin.